entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama, terdapat standar akuntansi keuangan SAK. SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau badan fidusia. Badan fidusia ini adalah badan usaha yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Kemudian yang kedua, terdapat standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK etap digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK etap juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS, khususnya bidang small medium enterprise atau usaha kecil menengah. SAK etap ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011. Kemudian yang ketiga, terdapat standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan standar penyajian dengan transaksi khusus syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istihna. Kemudian yang keempat, yang terakhir, terdapat standar akuntansi pemerintah atau yang disebut dengan SAP. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi dapat berbeda tergantung pada jenis standar akuntansi dan negaranya. Berikut adalah pihak yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah, pusat, dan daerah. KSAP melibatkan berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi, profesi, dan akademisi. Lalu yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berperan dalam menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk entitas non-pemerintah. DSAK bekerja di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Baik, selanjutnya mengenai legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Nah, hal ini sangat penting karena terkait dengan kemampuan sistem akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan standar legitimasi proses penetapan standar. Yang pertama, kemampuan membuat sistem akuntansi optimal. Legitimasi proses penetapan standar sering dihubungkan dengan kemampuan untuk menciptakan sistem akuntansi yang optimal. Sistem ini harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengguna sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Legitimasi juga terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan standar. Hal ini memastikan bahwa standar yang dihasilkan memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi dalam menyusun standar akuntansi melibatkan interaksi antara regulator, pembuat standar, dan profesional akuntansi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa standar yang dihasilkan efektif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
Yang keempat, pengakuan dan pengukuhan legitimasi. Pengakuan dan pengukuhan legitimasi dapat diperoleh melalui peraturan pemerintah atau lembaga regulasi. Contohnya, penerbitan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengakui dan memperkuat legitimasi standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan standar akuntansi yang berlebihan. Nah, standar akuntansi yang berlebihan pada umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Misalnya pada situasi yang pertama ada standar terlalu banyak dan detail, tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Yang kedua ada pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit atau kedua-keduanya. Nah, masalah standar akuntansi yang berlebihan diperburuk dengan adanya perkembangan dari badan penyusun standar. Nah, perkembangannya GAAP ini telah dipengaruhi oleh badan-badan seperti SEC, AAI, CPI, maupun Kongres. Contohnya, kredit pajak investasi dan pemberlakuan Foreign Corporate Asset Standard itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu materi tentang pilihan akuntansi. Pilihan akuntansi mencakup keputusan yang diambil oleh manajer terkait metode yang akan digunakan dalam pengukuran dan pelaporan informasi keuangan. Beberapa contoh pilihan akuntansi meliputi yang pertama yaitu metode penyusutan, yang memilih antara metode percepatan atau garis lurus atau disebut juga straight line. Yang kedua yaitu perlakuan bunga, memutuskan apakah bunga akan dikapitalisasi atau dianggap sebagai biaya. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian persediaan, memilih antara metode FIFO atau LIFO. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan akuntansi yaitu yang pertama, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan jenis industri yang dapat mempengaruhi pilihan akuntansi. Misalnya, perusahaan besar mungkin lebih cenderung menggunakan metode yang kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, faktor yang kedua yaitu perilaku opportunist manager. Manajer seringkali memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan kompensasi mereka seperti bonus berbasis laba. Ini menciptakan insentif untuk memilih teknik yang meningkatkan laba jangka pendek. Yang ketiga yaitu kepentingan pemegang saham. Keputusan akuntansi juga dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham dan bagaimana laporan keuangan dapat mempengaruhi nilai saham mereka di pasar. Yang keempat yaitu regulasi dan standar akuntansi. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI atau Financial Accounting Standards Board (FASB) juga membatasi pilihan yang tersedia bagi perusahaan. Nah, yang kelima yaitu biaya kontrak dan pengawasan. Biaya yang terkait dengan negosiasi dan pengawasan kontrak dapat mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi tertentu untuk mengurangi risiko pelanggaran kontrak. Jadi, kesimpulannya yaitu pilihan dalam akuntansi adalah aspek penting dari pengelolaan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Pemahaman tentang pilihan ini membantu dalam menilai bagaimana laporan keuangan disusun dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strategi penyusunan standar di negara berkembang. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyusun standar di negara berkembang. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner merupakan pembuatan standar di suatu negara di mana negara tersebut mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi pembuatan standar ini adalah keharusan mitra asing untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh negara berkembang tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi.
Pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan standar akuntansi internasional. Artinya, negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board. Pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Nah, beberapa motif pelaksanaan strategi ini yakni A. Memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. B. Terlibat dalam harmonisasi internasional. C. Memfasilitas pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan. D. Memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional. E. Melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas internasional. Lalu strategi yang keempat yaitu strategi situasional. Strategi situasional merupakan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain linguistik kultural, politikal dan hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan dari negara yang bersangkutan.